smartphone kita sebetulnya sudah dilengkapi dengan storage yang cukup besar loh sekarang. Betul. Kalau kita beli kan udah 128 GB, 64 GB. Betul. Masih bisa ada slot micro SD dan lain kan. Iya. Nah, kenapa kok kita masih membutuhkan Storage eksternal ya? storage eksternal lagi Oke, gitu? jadi Oke, hari ini kita kedatangan teman saya, seseorang yang spesial, dan kita akan sedikit membahas, atau banyak lah, akan membahas produk yang seperti di display di depan ini. Ya, hari ini saya kedatangan tamu dari Seagate Indonesia, dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang produk dari Seagate tentunya. Thank you bro, udah mau datang ke studio kita. ya, thank you. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak nih tentang Seagate, terutama buat para konektor. Konektor itu follower atau subscriber YouTube kita nih. Ya. Dan mungkin banyak pertanyaan yang nanti saya akan tanyakan nih. Tapi sebelumnya mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Billy. Saya kebetulan handle untuk consumer product dan juga retail market di Indonesia. Nah, untuk berkaitan dengan barang-barang produk eksternal, itu saya yang handle, kurang lebih begitu. Oke, jadi pas banget Iya. karena saya akan sedikit banyak ngulik nih tentang produk eksternal hard disk dari Seagate nih. Yes. Yang paling banyak orang bingungkan atau orang tanyakan akhir-akhir ini adalah mengenai Backup Plus dan OneTouch. Oke. Seagate Oke. kan identik banget lah dengan nama Backup Plus lah. Iya, iya. Lalu tiba-tiba nama itu hilang dan berganti menjadi sebuah nama yaitu OneTouch. Mungkin bisa dijelaskan apa sih perbedaannya dan kenapa kok berubah ya dari Backup Plus menjadi OneTouch itu? Iya, jadi kalau dari Seagate-nya sendiri ya, dulu kita bikin branding dengan nama Seagate Backup Plus. Seagate Backup Plus itu tujuan dan kontennya itu adalah storage eksternal digunakan untuk backup, makanya namanya Backup Plus. Dan orang pasti akan ingat dan mudah untuk ngerti, oh ini tuh memang storage yang digunakan untuk backup. Itu konteks awalnya. Tapi makin ke zaman sekarang, mungkin konteksnya udah bukan cuma buat backup, tapi OneTouch dengan satu kali klik gitu ya untuk data semuanya bisa di backup. Jadi konteksnya disebutnya dengan OneTouch. Dan ini berlaku untuk produk hard disk dan juga SSD. Kalau kontekstual secara naming, ya itu sih kurang lebih backgroundnya. Tapi sebenarnya produk yang ditawarkan itu sebenarnya sama. Secara fisik, secara desain sebenarnya unit produknya itu sama. Tapi ada tambahan gitu. Tambahannya apa sih? Tambahannya adalah untuk produk sebelumnya di Backup Plus itu tidak ada fitur namanya Rescue. Jadi Rescue itu adanya hanya di Ultra Touch, satu model di atasnya. Nah, untuk yang OneTouch ini ada kehadiran satu fitur baru namanya Rescue. Rescue itu apa? Rescue ini sebenarnya produk salah satu fitur yang menurut saya bagus banget sih. Jadi untuk storage selain unitnya, fisiknya yang penting, sebenarnya datanya yang lebih penting, benar ya? Setuju. Nah, datanya ini kan sebenarnya kalau misalnya kita rusak, hard disknya itu rusak, unitnya akan dengan mudah digantikan oleh Seagate gitu. Tapi kan datanya ini yang sebenarnya lebih penting. Lebih penting daripada hardware-nya. Hardware-nya, betul. Jadi fitur yang ditawarin sama si Rescue ini, salah satu fitur yang ditawarin sama OneTouch itu adalah atau Seagate itu adalah data recovery. Jadi datanya itu akan dicoba kembalikan kepada user apabila unit hard disknya itu sendiri sebenarnya masih possible untuk diselamatin data-datanya gitu. Kayak misalnya kalau unitnya fisiknya masih bagus, di dalamnya kan kemungkinan rusak banyak ya. Misalnya ada magnetiknya, ada motornya, atau ada dia punya matanya. Nah itu akan dicoba di retract datanya untuk dikembalikan kepada user. Jadi selain dapat pergantian unit, dapat juga pergantian data. Dan itu berlaku selama 3 tahun. Gitu. Menarik sih. Iya. Maksudnya gini, kalau kita bahas soal data ya, Ya. brand storage apapun, setahu saya, Ya. nggak ada yang memberikan fasilitas mengenai data. Ya. Karena data itu sesuatu pertama, data itu sifatnya mahal banget kan.
nggak bisa tergantikan. Betul, Terus kedua, sepanjang masa. kalau kita ingin mengembalikan data itu cost-nya kan mahal sekali. Betul, Ya. betul. Jadi kalau kita bilang apakah dengan penambahan fitur rescue ini selisih harganya Backup Plus dengan One Touch itu selisih jauh, Bro? Oh enggak, justru harganya yang ditawarin sebenarnya sama. Untuk antara Backup Plus yang lalu dengan One Touch yang baru ini sebenarnya sama. Jadi tidak ada perubahan dari sisi harga, tapi diberikan satu tambahan fitur yang menurut saya bagus banget sih, rescue itu sendiri. Menarik sih, menarik. Iya. Terus apalagi nih kelebihan atau benefit yang ditawarkan dari seri One Touch ini nih? Oke, jadi selain tadi yang saya infoin, itu yang paling utama, di luar itu sebenarnya sama fiturnya kayak Backup Plus yang lama, yaitu ada ini, software backup, pakai software namanya Toolkit. Jadi software Toolkit itu digunakan untuk backup data, bisa by schedule, bisa by connect, apabila dicolok ke laptop bisa langsung auto backup, sama satu fitur lagi password protection. Jadi ini udah dilengkapin dengan 256, itu standar yang dipakai untuk enkripsi sebenarnya. Jadi untuk security aman, kurang lebih gitu, dengan password. Nah kalau misalnya lupa password gimana? Ya nanti opsinya antara di ini restore factory default, jadi datanya hilang, atau ya opsi lainnya adalah ya ini ganti reset password, betul. Gitu. Jadi bisa saya simpulkan adalah perbedaan Backup Plus dengan One Touch ini cuman berubah di sisi fiturnya aja, ya. Ada penambahan fitur, tapi tidak ada penambahan di sisi pricingnya. Ya. Jadi arti kata buat konektor yang mungkin dulu pernah pakai Backup Plus, sebetulnya dengan beli produk One Touch ini tidak ada yang dirubah, cuman kalian akan mendapatkan benefit yang tambahan, jauh lebih maksimal, gitu kan? Betul. Nah, kurang lebih. Kalau kita bahas tentang produknya Seagate, Bro. Tadi kan baru ngomongin One Touch ya. Seri external storage-nya Seagate ini sebetulnya ada berapa macam sih? Sekarang ini ya. Jadi dimulai dari yang paling basic ya. Paling basic itu kita punya Seagate Expansion. Ini kalau kita ngomong spesifik ke hard disk eksternal. Jadi dimulai dari Expansion, lalu di atasnya Expansion itu ada One Touch. One Touch itu dengan fitur backupnya tadi. By the way, untuk Expansion sendiri juga hadir dengan fitur rescue. Jadi nggak cuma untuk seri One Touch, tapi hadir untuk semua lineup Seagate. Wow. Gitu. Terus di atasnya si One Touch ini kita punya Fire CUDA Gaming. Jadi dilengkapi dengan RGB backlight, hadir dengan kapasitas 1, 2, dan 5 TB. Terus ada lagi special edition storage untuk Fire CUDA. Special edition ini jadi kita tematik. Jadi kita ada kerjasama dengan Disney, kita ada kerjasama dengan Marvel. Di Disney kita kerjasama sama Star Wars. Jadi ada desain-desain tertentu. Kita akan launching sih dalam waktu dekat untuk yang Star Wars. Jadi ada Boba Fett, ada Grogu, dan kawan-kawannya, Djarin. Terus nanti ke depan kita akan launching juga untuk yang seri Marvel. Kebetulan Avenger. Partnernya dengan salah satu Avenger, Spider-Man. Jadi dari Spider-Man Multiverse nanti itu bakal launching soon sih, segera. Ya, nanti pantau di SHK ya, siap. Untuk pembeliannya. Menarik ya? Iya. Nah, terus lanjut ke yang di atasnya ini. Kalau ini tadi yang seri portable, yang 2,5 inch yang colok ke USB ya. Nah, ada juga yang 3,5 inch yang perlu listrik. Nah, itu kita ada expansion desktop dan juga ada One Touch desktop. Nah, ini kenapa disebut desktop? Karena dia memang diperuntukkan untuk dicolok ke listrik dan ditaruh di atas meja sih. Bukan portable, bukan portable. Nggak terlalu portable lah ya, lebih besar gitu. Ya. Line-up-nya kurang lebih itu aja sih saat ini. Kita punya satu lagi yang Game Drive. Game Drive itu untuk PS4 dan PS5. Nah, yang PS5 belum launching, tapi juga segera sih. Soon. Jadi bisa dibilang kalau Seagate ini sebetulnya yang ditawarkan bukan external hard disk atau hard disk aja, tapi sebetulnya solusi ya. Dari hobi sampai ke istilah koleksi juga, collection juga. Atau memang filosofinya Seagate menganggap bahwa storage itu sesuatu yang personal mungkin ya, sehingga spesial desain dan lain-lain gitu. Iya. Sebenarnya ya mungkin untuk merambah komunitas-komunitas ya. Jadi kalau yang pemakaian umum kan orang udah tahu lah untuk storage eksternal seperti apa. Tapi kan ada tambahan-tambahan lain yang kayak misalnya
kita bikin something yang customizable. Dulu kita pernah kerjasama sama salah satu Instagram komik, kalau tahu mungkin Tahi Lalat. Nah itu kita ada bikin seri edisi Tahi Lalat gitu, karena kita bikin ya sedikit custom lah, maksudnya kita tahu ada komunitas, kita bisa jembatanin untuk storage dengan desain si Tahi Lalat. Terus ya ini contoh berikutnya, kita sempat kerjasama sama Cyberpunk, jadi ada satu seri Cyberpunk untuk eksternalnya. Terus kita pernah si Star Wars ini nanti ada Forbidden West Horizon Dawn dari game. Terus nanti si Marvel, dan ke depan akan banyak lagi sih kerjasama yang akan dilakukan. Jadi saya justru melihat bahwa Seagate ini menjual storage bukan dari sekedar fungsi aja ya, tapi sebuah produk yang sebetulnya bisa dibuat koleksi juga. Yes. Kalau main game Halo, nah itu juga ada kemarin edisi Halo Special Edition-nya. Iya. Terus kalau kita bahas soal warranty nih, Bro. Nah, pertanyaan yang paling umum dan banyak orang takut membeli produk Seagate adalah warranty. Warranty-nya sebetulnya dari Seagate itu seperti apa, berapa lama, dan cara klaimnya itu seperti apa? Oke. Jadi kalau untuk external storage ini kita garansi selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, ya kalau memang terjadi kerusakan, akan digantikan langsung di swap center kita sebenarnya. Kita ada 3 kota, ada di 3 kota, swap centernya ada di Jakarta, Medan, dan juga Surabaya. Jadi kalau untuk rekan-rekan connectors yang ada di Surabaya bisa langsung datang ke service center ya. Gitu. Nah, untuk pergantiannya sendiri sebenarnya cepat sekali. Kalau datang dengan bawa unit lengkap dan memang tidak ada masalah, itu nanti akan langsung diganti dalam 10 menit. Jadi dari datang, masukin data, pergantian unit itu selama 10 menit kurang lebih. Jadi sangat efektif lah ya. Terus untuk produk yang bisa digantikan atau diservis di service center sendiri adalah produk yang berlogo MFI sebenarnya. Iya. Kayak jadi, gini ya berarti ya? Iya. Nah, jadi logo MFI ini apa sih sebenarnya? Logo MFI ini sebenarnya, MFI itu singkatan Made for Indonesia. Jadi, Made for Indonesia sendiri adalah kita bikin satu campaign di mana kita pengen user itu tahu bahwa produk yang didistribusikan dan original daripada Seagate yang di Indonesia itu adalah produk ini gitu. Kenapa kita lakuin ini? Karena di market ada beberapa produk, ada beberapa barang yang dijual tapi nggak resmi gitu. Paham. Iya, ada barang, kalau boleh saya sebutin ya. Pertama ada barang second, ya maksudnya udah bekas pakai, dijual sebagai barang baru. Nah itu kan sebenarnya menyalahi aturannya. Kedua ada barang OEM. OEM ini jadi barang copotan. Jadi kalau kita ambil contoh, misalnya kita beli CCTV, udah dapat DVR-nya, biasa di dalam ada hard disk-nya. Nah itu dicopot sama penjualnya, dijual terpisah gitu. Itu OEM. Ketiga ada barang PI, parallel import, atau kita boleh sebut black market. Nah itu ya tidak resmi diimpor secara tidak resmi. Terus ada lagi barang refurbish. Barang refurbish ini sebenarnya barang yang digunain untuk replace produk, betul. Jadi kalau misalnya rusak diganti oleh barang refurbish. Nah, tapi ini ada kejadian juga dijual lagi. Iya. Jadi tujuannya diberikan stiker MFI itu adalah pelayanan atau service untuk user juga ya ujungnya. Betul. Supaya user bisa mendapatkan produk yang benar-benar baru ya. Yes. Misalkan kita bicara soal produk refurbish, memang mungkin berfungsi dengan normal ya. Tapi mungkin proses quality control-nya tidak akan seketat dan sebagus produk yang memang dikhususkan untuk market di Indonesia. Mungkin betul, gitu ya? Betul. Jadi perlakuan treatment untuk servisnya sendiri beda, perlakuan treatment untuk quality produknya sendiri beda. Jadi ada yang kita dapat masukan barang yang diterima itu baru colok udah nggak bisa pakai. Nah itu kan secara efektivitas sebenarnya nggak oke ya. Maksudnya kita udah buru-buru mau pakai, tiba-tiba udah rusak barangnya gitu. Ada lagi kalau untuk produk eksternal, hadir dengan harga murah gitu ya, di bawah 300.000, di bawah 400.000, barang sampai, dus masuk, lihat unit fisik bagus, pas dicolok bisa connect, tapi pas di copy data cuma muat berapa mega gitu, kecil. Jadi... tapi pas dibongkar, di dalamnya isinya flash disk gitu. Jadi ya ada lah, maksudnya pemain-pemain yang di market itu agak nakal ya.
Jadi istilahnya sih kita ingin mengedukasi nih bahwa jadi seorang pembeli atau orang yang ingin membeli produk dari Seagate tentunya itu harus selektif ya bro ya. Selektif lalu tahu bagaimana cara membedakan antara produk yang tadi ya, ada yang fake, ada yang refurbish ya kan, ada yang importnya nggak resmi, agar nantinya produk-produk Seagate yang digunakan itu bisa tahan lama, dan kalaupun ada kerusakan proses warranty-nya itu simple, gampang, langsung bisa digantikan gitu ya. Betul. Oke. Lalu kalau kita bahas mengenai teknologi storage sendiri ya. Itu kan hard disk ini kan menggunakan teknologi piringan, di mana secara speed memiliki keterbatasan. Ya. Lalu di era terbaru ini kan ditemukan dengan menggunakan chip atau SSD ya, di mana memiliki kelebihan dari segi speed. Ya. Nah, untuk Seagate sendiri ada nggak produk yang memang udah mengarah ke SSD itu, teknologi SSD? Ada. Jadi kebetulan kita ada ini ya. Yes, oke. Jadi kita ada untuk eksternalnya kita ada yang SSD, SSD eksternal. Itu di seri One Touch SSD, kita ada di Expansion SSD, terus kita ada juga di Firecuda Gaming, itu juga ada yang SSD. Untuk yang kapasitas besar, itu pun kita ada sebenarnya, tapi di LaCie sih. LaCie itu company Seagate juga, gitu. Nah itu variasi. Jadi kalau memang butuhnya speed, lebih ke kecepatan, boleh concern ke SSD. Tapi kalau lebih butuh storage kapasitas yang besar bisa lari ke hard disk gitu. Yang menarik nih kita kalau compare nih, SSD itu kan bisa dibilang harganya mahal. Sedangkan hard disk murah. Nah, dari segi user sendiri ya, apa yang perlu dipertimbangkan sih menurut Seagate ya? Kenapa kok harus beli produk SSD yang mahal atau kenapa kok harus pilih hard drive nih yang lebih terjangkau? Jadi basically sebenarnya storage itu kebagi jadi dua tadi kan, ada yang SSD, ada yang hard disk. Kalau kita butuh, ada yang disebut dengan hot data dan juga cold data. Kalau hot data itu data yang memang retrievable tiap hari, atau maksudnya sering dipakai lah. Nah itu kalau memang sering di-copy, dicatat atau keluar masuk sering, nah itu lebih baik menggunakan SSD. Karena dengan kecepatan yang lebih tinggi, kita akan dapat bisa mengerjakan sesuatu lebih efektif. Contohnya, misalnya kita edit video. Video itu butuh bandwidth yang besar, apalagi kalau file formatnya misalnya Full HD misalnya, atau di atas. Nah itu speed lebih diperluin daripada storage sebenarnya, meskipun datanya pasti besar juga ya. Nah tapi kalau misalnya hanya untuk cold data, atau misalnya yang kita backup foto, kita backup hasil pembelajaran atau ujian, skripsi, dan kawan-kawan, itu kan kita nggak butuh speed yang cepat sebenarnya. Nah itu kita simpen di hard disk saja cukup gitu. Karena mungkin datanya juga nggak sering dipakai kan. Kurang lebih gitu. Jadi satu sudut pandang baru sih bro. Karena dari dulu banyak orang yang tanya sih, kenapa kok saya harus beli SSD, kenapa kok beli hard drive, tapi sudut pandangnya itu dari sudut pandang price. Gini ada satu sudut pandang baru, adalah dari sudut pandang datanya. Balik lagi kan kalau kita ngomong storage ya, yang paling utama itu bukan pada device-nya sih, tapi pada nilai datanya itu sendiri kan. Karena data itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi nilainya nggak bisa dinilai dengan uang lah intinya. Jadi kalau menurut Seagate, cara memilih produk yang tepat adalah membedakan jenis datanya terlebih dahulu. Iya, sama penggunaan sih. Kalau memang rutin edit foto, edit video, dan memang butuh storage yang lebih kapasitas besar, mungkin SSD boleh sebagai referensi lah, sebagai objek belinya gitu. Tapi kalau memang cuman untuk tujuannya backup aja gitu, lebih ke storage di data yang jarang dipakai, ya saya rasa hard disk akan lebih cocok sih. Kalau kita ngomongin soal data nih bro, saat ini data atau penghasil data terbanyak itu sebetulnya smartphone kita kan? Nah, smartphone kita sebetulnya sudah dilengkapi dengan storage yang cukup besar loh sekarang. Kalau kita beli kan udah 128 GB, 64 GB. Masih bisa ada slot micro SD dan lain kan? Nah, kenapa kok kita masih membutuhkan storage eksternal storage eksternal lagi? Jadi
itu concernnya benar, tapi ada tambahan lagi kayak misalnya teknologi kameranya sendiri juga berkembang dan berubah. Datanya sendiri juga berkembang dan berubah. Kalau dulu kita store, mungkin lebih ke foto ya. Video kita jarang lah, karena video dulu kameranya belum bagus, belum ada stabilizer, jadi kalau kita video patah-patah dan segala macamnya. Tapi kalau sekarang dengan teknologi kamera yang sudah ada, nggak cuma foto, bahkan konten pun sekarang kalau kita lihat sosial media larinya ke video. Gitu. Jadi storage yang dibutuhin pasti akan jauh lebih besar dibandingin zaman kita mungkin 3-4 tahun lalu lah gitu ya. Nah, storage-nya sendiri sebenarnya mengikuti, tapi secara tidak langsung juga tidak mencukupi. Jadi kalau kalau boleh kita flashback sedikit kayak misalnya ke iPhone 7 atau iPhone 6. Dulu kapasitas di 16 GB itu survive lah. Ya, kita masih bisa lah simpan data, simpan foto gitu masih ada. Tapi di zaman sekarang saya rasa satu video yang direkam aja mungkin udah takes berapa mega gitu. Ya mungkin dia cuma collectible sampai berapa video, habis itu storage-nya penuh gitu. Nah akhirnya yang dilakuin adalah upgrade storage atau upgrade to new phone. Upgrade to new phone sendiri storage-nya tambah besar tapi tidak merubah komposisi daripada penggunaan dari storage-nya. Dari video tadi, foto tadi, mungkin dokumen atau WhatsApp sendiri backup-nya tambah lama tambah besar pasti ya. Nah itu terjadi dan juga pasti kebutuhan akan storage-nya itu tidak mencukupi, pasti tidak mencukupi. Nah makanya lebih baik sebenarnya ada satu personal storage kayak external storage gini ya. Kita rutin aja backup data dari handphone ke storage. Mungkin kita nggak perlu bayar mahal untuk beli storage yang ada di handphone, karena kan biasanya handphone menawarkan opsi 500 GB, 256 atau 1 tera, 2 tera dengan harga yang sangat jauh gitu. Dengan harga yang mungkin considerably oke, 1 juta untuk 2 tera di hard disk eksternal ya. Kita udah bisa dapat storage 200 GB, 2 tera, tapi juga bisa beli handphonenya mungkin sedikit lebih murah ya kalau untuk ngomong praktis dan ekonomi ya gitu. Jadi ya rajin aja backup fotonya. Kurang lebih sih ya itu menurut saya akan lebih wise dan bijak sih. Oke. Jadi kalau handphonenya sekalipun hilang ya seenggaknya datanya masih aman lah ke keep di external storage. Ya. Nah, Bro, tadi kan kita udah membahas tentang data itu sendiri ya. Dan semakin lama kan data itu semakin besar, speed juga dibutuhkan semakin cepat. Nah, untuk storage Seagate sendiri, itu sebetulnya untuk membaca atau mengatasi perkembangan data itu produknya akan seperti apa ya nanti? Oke, jadi kita bahas di luar eksternal ya. Kita ada juga storage internal, hard disk internal dan juga SSD internal. Nah, internal ini sendiri sebenarnya ada beberapa kategori gitu. Kita mulai dari yang computing. Computing itu jadi untuk di PC yang kita pakai sehari-hari gitu ya, itu ada Seagate Barracuda namanya. Nah, Barracuda ini tujuannya untuk komputasi. Terus kita ada lagi yang kedua, ini yang marketnya saat ini sedang berkembang, yaitu surveillance CCTV. Nah, ini ada namanya Seagate Skyhawk. Jadi sesuai namanya, Skyhawk ini memang diperuntukkan untuk CCTV. Dia ini lebih fungsional ditulis, karena datanya ditulis terus ya. Ya, untuk record. Record, betul. Hasil rekaman berarti ya? Betul, betul. Dan ini menurut saya datanya akan banyak berkembang ke depannya. Apalagi saat ini ya, Indonesia sendiri marketnya masih besar sekali untuk CCTV gitu. Banyak sekarang rumah-rumahan yang pasang CCTV, terus proyek pemerintah, kalau kita tahu ada e-tilang saat ini ya, itu kan semua pakai CCTV dan semua datanya direkord gitu. Terus yang ketiga kita ada Iron Wolf. Iron Wolf ini penggunaannya untuk server NAS, NAS server lebih ke personal server. Terus di luar itu sebenarnya kita ada yang namanya FireCuda. Nah, FireCuda ini sama kayak si Barracuda, computing, tapi si FireCuda lebih ke yang gaming lah, kurang lebih gitu. Nah, FireCuda. Okay. Jadi maksudnya secara performance-nya juga lebih bagus, lebih baik dibandingkan computing biasa gitu ya. Betul. Nah, di luar ini kita ada yang kategori enterprise, itu ada yang namanya Seagate Exos dan juga Seagate Nitro. Exos itu untuk yang big capacity, kalau yang Nitro itu adalah yang speed. Jadi ngejar speed di SSD lah, kebanyakan Nitro itu. Oke. Gitu. Jadi yang menarik buat para user atau orang yang ingin membeli storage,
paling pertama justru harus mengenali kebutuhannya dia dulu ya. Betul. Karena segmentasinya itu ternyata banyak banget ya. Yes. Mungkin banyak orang yang penting bisa nyimpen data lah. Itu secara berpikir yang salah mungkin. Iya, umum. Ya sebenarnya kalau ditanya bisa dipakai atau enggak, jawabannya bisa. Tapi apakah itu sudah sesuai atau tidak? Ya mungkin jawabannya tidak gitu. Kalau misalnya kita pakai storage computing untuk CCTV bisa atau tidak? Jawabannya mungkin bisa. Tapi mungkin lastingnya lebih pendek durasi pemakaiannya dibandingin kalau kita pakai yang CCTV. Dan balik lagi kan karena kepentingannya itu adalah di data. Betul. CCTV itu kan butuhnya kita ketika kita membutuhkan intinya. Yang sering terjadi kan ketika membutuhkan datanya dicek, misalkan terjadi kasus perampokan lah atau kecelakaan, begitu datanya dicari loss. Nggak bisa. Ternyata betul. storage-nya bermasalah. Teknologinya tidak disesuaikan ya. Yes. Ya kurang lebih konteksnya adalah pertama tahu apa yang mau dipakai untuk apa. Kedua, ya mungkin kalau nggak kurang paham, konsultasikan ke pihak partner gitu ya, mana storage yang paling cocok untuk kebutuhannya. Sama ya mungkin yang ketiga adalah pastiin berlogo MFI tadi sih. Jadi jangan sampai beli produk yang tidak resmi, nanti untuk garansi dan servisnya mungkin akan sulit gitu. Nah, nyambung soal MFI dan garansi resmi nih, Bro. Yeah. Kalau saya belinya di marketplace nih, kan nggak ketemu penjual, tidak pegang barang. Gimana caranya kita untuk mendapatkan produk yang asli nih, agar nggak kena jebakan Batman ya? Ya mungkin paling mudahnya ya, minta penjualnya pastiin garansinya MFI gitu ya. Terus kalau memang mau minta tolong foto fisik atau unit, dan juga minta serial number sih kalau bisa sampai ke serial number ya. Jadi kita ada linknya untuk ngecek apakah serial number tersebut barang yang resmi didistribusikan di Indonesia atau tidak. Nanti linknya dibagiin aja ya. Jadi user tinggal masukin serial numbernya. Kalau memang sudah pasti bahwa serial number ini adalah garansi unit resmi Indonesia, berarti oke dan terpercaya untuk dibeli gitu. Ya paling garansi MFI itu sih yang kita pegang. Tapi kan istilahnya gini, kalau kita minta sampai ke SN lah, apakah semua pembeli mau? Kan belum tentu, karena mungkin terlalu penjualnya kan terlalu mengganggu banget gitu loh. Betul. Ada nggak misalkan secara penampakan dari luar nih, misalkan dari gambarnya atau dari segi harga atau review, apa yang perlu diperhatikan? Jadi partner direct kita yang melakukan pembelian langsung ke distributor, kita pakai gambar yang sudah ada logo Seagate dan juga MFI-nya di produk di produk betul. Jadi pastiin aja itu dan tanyakan ulang ke tokonya apakah resmi bergaransi MFI resmi Indonesia itu. Harusnya kalau dua itu aja cukup, ya paling sama dilihat rating dan ininya ya, reviewnya gitu. Jangan sampai nanti dia pasang foto yang resmi tapi dikirimnya mungkin nanti barangnya bermasalah gitu. Kalau ngomong soal harga nih, kan di marketplace itu harganya beragam banget ya. Ada yang murah banget, ada yang mahal. Jadi pertanyaannya, apakah Seagate itu memang nggak membuat patokan harga sehingga perbedaannya segitu jauh, atau itu juga salah satu indikator yang garansi fake atau yang lain-lain bisa kita deteksi dari segi harga? Kurang lebih bisa gitu. Jadi untuk barang yang resmi didistribusikan itu kisaran harganya di 700.000 ke atas sebenarnya, 700.000 ke atas. Nah jadi untuk harga-harga di bawah harga segitu saat ini kurang lebihnya perlu di cross check lah, apakah garansi resmi MFI, apakah unitnya baru dan original gitu. Kalau misalnya kita paling mudah gitu ya, kita melakukan pengecekan, mungkin saya sebutin dari masing-masing. Pertama itu ada yang namanya barang fake. Nah barang fake atau barang PI ini sendiri, barang fake ini sendiri sebenarnya kelihatannya gambar yang ditampilin itu gambar barang asli gitu ya. Tapi harga yang ditampilin itu adalah harga di bawah 300.000 atau 400.000. Ini yang harganya sangat tidak masuk akal lah. Iya, harganya bisa setengah daripada harga barang resmi. Nah, kalau misalnya dilihat di gambar gitu ya, gambar yang ditampilin itu sebenarnya gambar barang baik, barang asli gitu. Seakan-akan asli, tapi begitu dibeli barangnya song gitu kan. Betul. Nah, terus yang kedua barang refurbish. Jadi kalau barang refurbish itu ada tulisannya di produk atau di gambarnya itu recertified product. Jadi recertified product ini ya sebenarnya udah menunjukkan bahwa barang ini adalah barang refurbish. Jadi kalau memang dijual sebagai barang refurbish,
ya harusnya lebih baik tidak dibeli gitu, karena diperuntukkan untuk ke penggunaan replacement sebenarnya gitu. Terus lanjut ke yang ketiga itu ada OEM drive. Nah, OEM drive ini sebenarnya adalah barang copotan tadi yang sempat udah kita diskusi di depan ya. Dijualnya dengan perangkat tertentu atau brand tertentu yang lain. Betul. Gitu ya? Nah, OEM drive ini biasanya ada tulisan ada brand Seagate dan juga brand partnernya gitu. Apakah dari CCTV, dari merek CCTV atau dari merek NAS gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, terus ada lagi barang paralel impor. Nah, paralel impor ini yang paling mendekati barang resmi sebenarnya. Jadi barangnya memang barang original, tapi dari negara lain. Kerugiannya apa? Atau barang BM ini, barang black market ini kerugiannya apa ya? Dia tidak bisa diklaim ke garansi service center resmi. Kurang lebih gitu. Ya kalau mau digaransiin, pasti garansinya akan balik ke toko. Dan juga kalau ya kasarnya kalau beli online ya, kan agak susah untuk ngeklaim betul. Gitu. Jadi itu kerugian sih sebenarnya. Terus dan kalau barangnya ada penggantinya ya, jangan-jangan cuma satu kali doang barangnya masuk. Betul, dan biasa garansinya yang disebut lebih pendek. Jadi kalau garansi Seagate-nya 3 tahun, mungkin disebut sama dia cuma 1 tahun gitu. Iya. Nah, terus yang terakhir adalah second hand drive. Jadi barang second hand itu sebenarnya barang yang bekas pakai. Nah, barang bekas pakai ini sebenarnya bisa bikin salah kaprah di user. Harganya murah, masih usable, tapi kan belum tentu kualitinya bisa dipakai endurance dalam jangka waktu yang lama ya. Di sisi ketahanannya dari sisi ketahanan, tapi dijual sebagai barang baru. Nah, ini yang sebenarnya miskonsepsi. Takutnya orang mengira, oh ini memang barang baru dan harga wajarnya segitu. Nah, barang second ini sebenarnya harganya di bawah range 300.000. Jadi sangat amat menarik gitu. Di 250, 270, kadang ada yang 150.000 gitu. Ya, kurang lebih itu sih semua. Ya, jadi intinya sih buat kalian yang nonton video ini itu gimana caranya kita menjadi smart buyer ya. Jadi nggak ada ceritanya harga murah banget tanpa penyebab yang jelas. Itu di luar logika lah. Jangan sampai ketipu juga ketika udah membeli produk dari Seagate, diklaim garansinya nggak bisa, kalau ada kerusakan gimana. Dan yang paling mahal menurut saya ada di rescue ya bro ya. Betul, data. Karena data itu ketika kita akan recovery ke jasa tertentu, itu mahal banget sih. Serius mahal banget. Betul. Jadi buat kita spending selisih harga dengan membeli produk yang bergaransi resmi, MFI, terus ada rescue-nya, itu worth it banget sih seharusnya sih. Yep. Bisa di cross check gitu ya, mungkin di toko online kesayangan. Biasanya ada jasa service data atau jasa data recovery. Nah itu ada dijual dan range harganya kurang lebih 1 jutaan sih per terabyte. Jadi kalau ada 2 terabyte mungkin 2 juta gitu, secara costing. Ya sayang sih, sayang. Ya mungkin terakhir nih bro, apa sih kesimpulannya atau kenapa sih kita harus membeli produknya Seagate, bukan produk yang lain gitu? Apa keuntungan yang kita dapatkan selain yang tadi bro jelasin di depan? Dari segi brand gitu misalkan. Jadi kalau dari sisi Seagate itu Seagate saat ini memenangkan beberapa award ya. Jadi salah satu yang kita pegang di Indonesia itu brand satisfaction dari top brand. Jadi kita number 1 untuk brand di Indonesia, top brand di Indonesia gitu. Itu pertama. Kedua memang secara user base kita penggunanya by GfK ya, by GfK itu udah sampai 40-an%. Jadi cukup market leader ya, market leader di Indonesia gitu. Jadi ya mengindikasikan bahwa ya Seagate adalah brand yang bisa dipercaya di market gitu. Jadi jangan ragu untuk beli Seagate, service dan quality, garansi semuanya jelas. Bisa dibawa juga langsung ke service center kalau memang ada masalah, dan harganya juga harusnya ramah lah gitu dengan fitur yang ditawarkan. Thank you bro buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat para konektor dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Thank you.